Rismon Sianipar tumbang oleh sebungkus parsel. Bayangkan ketika Anda menghabiskan berbulan-bulan menyerang seseorang, sampai Anda menulis sebuah buku untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Anda berteriak di berbagai mimbar bahwa ayah dari orang tersebut adalah seorang mantan Presiden RI yang menggunakan ijazah palsu. Lalu, dalam sekejap Anda datang menemuinya, menundukkan kepala, dan meminta maaf. Kemudian, apa yang Wakil Presiden Gibran lakukan? Apakah dia marah? Tidak. Dia tersenyum, dia memeluk Anda, dia memanggil Anda saudara. Dan di akhir pertemuan, dia memberikan sebuah parsel besar untuk Anda bawa pulang ke kampung. Anda menerimanya, Anda menggotong parsel itu, lalu ngek, pintu ruangan ditutup begitu saja. Halo semuanya, pemandangan yang miris sekaligus elegan itulah yang terjadi pada Jumat 13 Maret 2026 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Sosok yang menggotong parsel tersebut, kalian tentu sudah tahu semua. Dia adalah Rismon Sianipar, ahli digital forensik sekaligus penulis buku kontroversial Gibran Endgame dan Jokowi's White Paper. Saat pintu Istana Wapres ditutup dan Gibran Rakabuming Raka meninggalkannya begitu saja dengan sebungkus parsel, publik melihat sebuah pertunjukan politikal psikologi tingkat tinggi. Ini bukan sekedar pemberian hadiah. Bagi banyak pengamat, ini adalah bentuk pembalasan yang paling elegan sekaligus cara yang paling telak untuk mempermalukan seseorang yang sudah mengkritik keras dirinya. Kali ini kita akan membahas bagaimana Rismon Sianipar, pria yang tadinya menggebu-gebu, kini berbalik 180 derajat, mengakui ijazah Jokowi asli, meminta maaf, hingga akan menarik peredaran bukunya. Mari kita putar waktu sejenak. Siapa yang tidak ingat betapa vokalnya Rismon Sianipar bersama sejumlah nama seperti Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ketiganya sering disebut RRT. Rismon adalah garda terdepan yang menarasikan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menggunakan ijazah palsu. Ia bahkan menuangkan narasinya ke dalam buku yang berjudul Jokowi's White Paper yang ditulisnya bersama Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemudian bukunya Gibran Endgame sempat beredar di pasaran. Buku yang dikeluarkan setelah buku Jokowi's White Paper. Namun, memasuki bulan Ramadan 2026, angin tiba-tiba berubah arah secara drastis. Rismon merilis video klarifikasi yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian ulang secara mendalam terhadap watermark dan emboss pada dokumen ijazah Jokowi, ia menyimpulkan bahwa ijazah tersebut adalah asli. Alasannya, ia mengaku ada kesalahan teknis pada penelitian sebelumnya, seperti masalah rotasi, translasi, dan resolusi gambar. Menariknya, Rismon menegaskan bahwa kesalahan ini murni dari penelitian independennya, memisahkan diri dari narasi kawan-kawan seperjuangannya seperti Roy Suryo. Ini bukan sekedar ralat biasa, ini adalah sebuah pengakuan kesalahan telak dari seseorang yang selama ini mengklaim argumennya berbasis sains murni. Puncak dari drama ini sebenarnya terjadi pada Jumat 13 Maret 2026, setelah beliau menemui Presiden Jokowi di hari sebelumnya. Beliau menemui Wapres di kediamannya. Berstatus sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Rismon mendatangi Istana Wakil Presiden di Jakarta. Misinya satu, meminta maaf secara langsung. Pertemuannya berlangsung tertutup selama kurang lebih 45 menit. Saat keluar, Gibran dengan gaya khasnya yang irit bicara namun syarat makna, menemani Rismon menyapa wartawan.
Gibran memeluknya dan mengucapkan kalimat yang mungkin akan terus diingat. Pokoknya kita ini saudaraan, sudah tidak ada apa-apa lagi. Lalu, asisten Gibran mengeluarkan parsel besar berisi makanan dan beberapa peralatan makan. Tampak ekspresi Rismon yang kaget. Gibran memberi parsel itu kepada Rismon dan berkata dengan santai, katanya mau pulang kampung. Nah teman-teman, disinilah letak pukulan psikologis bagi Rismon. Rismon datang dengan beban moral, kemudian menerima parsel dari orang yang keluarganya telah ia hina habis-habisan. Ia harus menggotong parsel itu bersama kuasa hukumnya. Dan sesaat setelah serah terima itu selesai, Gibran berbalik masuk ke dalam kantornya dan pintu ditutup, meninggalkan Rismon yang kebingungan meletakkan parsel besar yang tampaknya cukup berat. Setelah itu, dia baru menerima wawancara dari wartawan yang sudah menunggunya. Pintu yang ditutup itu adalah sebuah batas yang tegas. Menurut saya, mungkin Pak Wapres akan mengatakan, saya memaafkanmu, saya beri kamu hadiah, sekarang pulanglah dan sadari posisimu. Ini adalah skakmat dari Wakil Presiden Gibran. Langkah dan gaya komunikasi Wapres Gibran mengingatkan kita pada sosok sang ayah Presiden ke-7 yang juga sering memberikan simbol-simbol dalam setiap gerak langkahnya. Bahkan kuasa hukum Roy Suryo pun sempat berkomentar di media bahwa pemberian parsel itu adalah bentuk penghinaan yang menyedihkan bagi seorang Rismon, menunjukkan betapa Rismon telah kehilangan martabatnya di mata mantan pendukungnya sendiri. Nah, menurut kalian teman-teman, apakah kalian setuju dengan pendapat kuasa hukum Roy Suryo bahwa itu adalah penghinaan paripurna kepada Rismon Sianipar? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Langkah Rismon Sianipar tersebut benar-benar merontokkan mental mereka yang masih terus memperjuangkan dan mempermasalahkan ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Jelas ini pukulan telak bagi terutama Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebab bagaimanapun juga, Rismon adalah mesin utamanya dari ketiga orang tersebut. Walaupun mereka berdua masih tetap berapi-api, namun sulit dipungkiri bahwa pengkhianatan Rismon adalah kekalahan bagi mereka. Keputusan mendadak Rismon yang berbalik arah pun membuat marah tim manajemennya yang merasa dikhianati. Apalagi Rismon memutuskan untuk menarik peredaran bukunya Gibran and Kim dari pasaran secara sepihak. Padahal ini menurut Michael Sinaga ya, sosok yang sempat menangani manajemen distribusi buku tersebut, Gibran and Kim sudah terjual sekitar 10.000 eksemplar sejak dirilis awal Januari 2026. Dengan harga 100.000 per eksemplar, berarti perputaran uang sudah mencapai sekitar 1 miliar rupiah hanya dalam 2 bulan. Ini tentu angka yang sangat bagus sebenarnya. Lantas, apa motif dibalik putar balik 180 derajat dari Rismon ini? Apakah murni karena kesadaran akademis atau ada tekanan hukum? Sebagai catatan, Rismon saat ini masih berstatus tersangka terkait pelanggaran Undang-Undang ITE dan dugaan pencemaran nama baik. Dan yang kedua, dia juga dilaporkan oleh salah satu relawan Jokowi terkait dugaan ijazah S3 dari Universitas Yamaguchi di Jepang yang diduga palsu. Bahkan ada tim yang sudah melakukan penelusuran dan langsung memverifikasi ke Universitas Yamaguchi di Jepang. Langkah meminta maaf dan mengakui keaslian ijazah ini diiringi dengan upayanya mengajukan restoratif justice ke Polda Metro Jaya dengan harapan kasus hukumnya bisa dihentikan atau di SP3. Apakah ini sebuah barter? Waktulah yang nanti akan menjawabnya. Gibran sendiri menyatakan bahwa untuk urusan proses restoratif justice, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.
Sementara itu, Rismond yang kini pulang kampung ke Balige menyatakan dia akan menulis buku baru. Buku ini diklaim akan menjadi koreksi atas penelitiannya yang salah. Ia mengatakan mendapat pelajaran berharga dari keluarga Jokowi tentang kedewasaan menghadapi kritik. Namun pertanyaannya, setelah kredibilitasnya runtuh, masih adakah orang yang mau membeli dan mempercayai bukunya? Kisah Rismond Sianipar adalah sebuah ironi politik modern. Judul bukunya adalah Gibran and Kim, seolah-olah ia akan mengakhiri karir politik Gibran. Tetapi kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Sang wakil presiden mengakhiri perlawanan Rismond bukan dengan tuntutan hukum yang meledak-ledak, melainkan dengan pelukan, kata maaf, dan sebuah parsel untuk ibunda. Dan ketika pintu istana Wapres itu tertutup di depan wajah Rismond, saat itulah endgame yang sesungguhnya terjadi. Bukan Gibran yang tamat, melainkan kredibilitas Rismond sendiri yang tenggelam bersama parsel yang harus ia gotong. Terima kasih sudah menonton Nesia Insight. Bagaimana pendapat kalian tentang langkah elegan Gibran dan putar balik Rismond Sianipar? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.